Pertandingan seru terjadi dalam laga perebutan semifinal antara PSG versus Bayern Munchen, melawan juara Liga Champions, Paris Saint-Germain, yang bermain dengan 9 pemain di akhir pertandingan. The Bavarians kalah 2-0 dan gagal melaju ke babak semifinal. Namun, hasil tersebut dibayangi oleh apa yang terlihat sebagai cedera yang sangat serius pada pemain The Reds, Jamal Musiala, di akhir babak pertama. Bayern memulai pertandingan dengan Joshua Kimmich dan Alexander Pavlovic menjadi jangkar di lini tengah yang menampilkan Michael Olise, Musiala dan Kingsley Coman, dengan Harry Kane di lini depan. Kedua tim berusaha untuk menyerang sejak awal. Olise kehilangan penguasaan bola dan bola diberikan kepada Doué, tetapi tembakannya masih membentur tiang kanan gawang Neuer. PSG kembali mengancam dan Fabian Ruiz melakukan tendangan dari jarak jauh, namun masih melambung di atas mistar gawang. Bayern membalas melalui Olise yang sibuk, yang melewati Mendes dan melepaskan tembakan kaki kanan ke arah gawang. Sepertinya bola mengarah ke pojok atas gawang, namun Donnarumma mengangkat tinjunya dan menepis bola ke atas mistar. Stani tidak dapat melanjutkan pertandingan karena mengalami cedera hamstring, sehingga Boy masuk sebagai bek kanan, dengan Laimer berpindah ke sisi kiri. Peluang pertama Kane berasal dari kerja bagus Coman di sisi kiri sebelum memberikan umpan silang kepada sang kapten Inggris. Bola yang melambung tampaknya akan memantul ke dalam gawang, namun Donnarumma masih bisa menyelamatkan gawangnya. Di akhir babak pertama, Olise memberikan umpan kepada Upamecano melalui tendangan bebas. PSG tampil apik. Tim Perancis tampil dengan kekuatan penuh. Donnarumma, Doué, Kvaratskhelia, Dembele, Ruiz, Vitinha, Pacho. Babak pertama berakhir dengan kejutan ketika Musiala berbenturan dengan Donnarumma dan terjatuh ke lapangan karena kesakitan. Para pemain dari Bayern dan PSG tampak kebingungan karena terlihat jelas bahwa pemain internasional Jerman itu mengalami cedera pergelangan kaki yang sangat serius. Musiala mengalami patah kaki dan diperkirakan akan absen selama 6 bulan. Setelah beberapa menit yang tenang setelah jeda, Barcola menerobos 1 lawan 1 dengan Neuer dan mengincar tiang jauh, tetapi pemain nomor 1 Bayern itu menunjukkan semua kelas dan reaksi tajamnya untuk melakukan penyelamatan gemilang. Coman kemudian menjadi pusat perhatian dengan sebuah tendangan langsung ke arah Donnarumma, sebelum sundulannya dari umpan silang Kane berhasil ditepis dan menghasilkan tendangan sudut. Di sisi lain, Neuer beruntung setelah memberikan bola kepada Kvaratskhelia. Namun tembakan Dembele ke gawang yang kosong masih melebar. Namun tim asal Prancis itu berhasil unggul di menit ke-79 saat Neves memberikan umpan kepada Doué, yang memperdaya Neuer dengan tendangan mendatar ke tiang dekat. PSG harus bermain dengan 10 orang hanya 3 menit kemudian ketika mantan bek Frankfurt, Pacho, menerima kartu merah langsung karena tantangan frontal terhadap Goretzka, yang berujung pada gol yang menegangkan. Dengan hasil ini, PSG dipastikan lolos ke babak semifinal dan harus berhadapan dengan Real Madrid yang berhasil mengalahkan Dortmund. Real Madrid berhasil melaju ke babak semifinal Piala Dunia antar klub. 20 menit pertama yang luar biasa, Madrid telah menempatkan satu kaki di babak perempat final melawan Borussia Dortmund di Stadion MetLife di New Jersey, dengan gol-gol dari Gonzalo dan Fran Garcia. Di waktu tambahan, dengan permainan yang terkendali, pertandingan berubah menjadi kacau. Bayern memperkecil ketertinggalan, Mbappe mencetak gol ketiga tim dengan penyelesaian spektakuler dan Guirassy, dari titik penalti, membuat skor menjadi 3-2 dalam sebuah aksi yang membuat Huijsen diusir dari lapangan. PSG menanti di tempat yang sama, Rabu, 9 Maret pukul 21 WIB. Sejak awal pertandingan, Real Madrid telah tampil dominan dan mengejutkan lini pertahanan Jerman di menit-menit awal melalui kecepatan Fran Garcia. Keunggulan tim sudah terlihat setelah 10 menit. Arda Güler, yang terlibat dalam semuanya, memberikan satu umpan silang terukur dari depan kotak penalti dan Gonzalo menyelesaikannya dengan satu tembakan di dalam kotak penalti dengan bagian dalam kaki kanannya.
Pemain produk akademi ini sekali lagi memperlihatkan naluri mencetak golnya dan kini menjadi pencetak gol terbanyak di turnamen ini, sejajar dengan Di Maria dan Leonardo. Ia telah mencetak gol dalam 4 dari 5 pertandingan Piala Dunia antar klub. Al Hilal, Salzburg dan Juventus merupakan 2 pertandingan lainnya, dan menyumbangkan 1 assist saat melawan Pachuca. Tim asuhan Xabi Alonso jelas merupakan tim yang lebih baik dan hanya membutuhkan waktu 10 menit untuk memperbesar keunggulan mereka. Gol tersebut sangat menyenangkan. Dengan 2 bek sayap kami memainkan peran utama. Trent memberikan umpan dan Fran Garcia mencetak gol di belakangnya. Ini adalah satu hadiah yang pantas bagi pemain muda yang telah memainkan satu partai yang luar biasa. Skor 2-0 setelah 20 menit dan gol ketiga bisa saja tercipta pada menit ke-27 melalui tendangan kaki kiri Bellingham di dalam kotak penalti yang melenceng dari sasaran. Beralih ke bursa transfer musim panas, Bayern Munchen dikabarkan tengah mempertimbangkan untuk merekrut Rafael Leao dari AC Milan. Dian Rtengan mencari alternatif baru untuk mengantisipasi absennya Jamal Musiala ditambah hengkangnya Leroy Sané. Pendekatan sedang dipertimbangkan raksasa Jerman. Sedangkan dari Liga Inggris, Tottenham tengah mengajukan tawaran kedua untuk striker West Ham Mohamed Kudus. Tottenham menargetkan Kudus untuk menjadi target utama di musim ini. Sebelumnya tawaran 50 juta untuk Kudus ditolak mentah-mentah. Tottenham juga menawarkan Brendan Johnson dalam paket kesepakatan, namun West Ham hanya mau melepas Kudus di harga kurang lebih 70 juta. When you walk through a storm, hold your head up high. Liverpool resmi mempensiunkan jersey dengan No 20 milik Diogo Jota. Ini menjadi bentuk penghormatan bagi pemain asal Portugal tersebut. Selain itu, Liverpool akan membayar sisa gaji Jota kepada keluarganya sebesar 3 miliar rupiah per pekan selama 2 tahun sisa kontrak Jota, atau dengan total 322 miliar rupiah. Jota dan sang adik Andre meninggal di Spanyol setelah mengalami kecelakaan tunggal akibat ban mobil yang dikendarainya meletus. Jota sebelumnya dilarang berpergian menggunakan pesawat oleh dokter sehingga memilih perjalanan darat menuju Merseyside. Walk on through the wind. Walk on through the rain. Sekian update berita bola hari ini. Jangan lupa like dan subscribe untuk update berita bola lainnya.